Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi hudah ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa hafidhakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama mengkaji kitab Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, kitab Mafahim Yajibu an Shahah, yang pada saat ini memasuki bab tentang meluruskan pemahaman-pemahaman sebagian orang yang juhala berkaitan dengan masalah tasawuf. Terdapat dalam kitab Abu Yazid Muhammad disampaikan qala al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Mafahim Yajibu an Tusahhah ila an qala da'watu a'immatit tasawufi ilal amali bisyari'ati. Ajakan para imam tasawuf untuk mengamalkan syariat. At-tasawwufu dzalikal madlumul muttaham qalilun man yansifuhu. Tasawuf adalah yang terzolimi dan dicurigai. Sedikit orang yang menilainya secara adil. Bal balaghatil jara'atu wal waqahatu bi ba'dihim annahu ja'alahu min sifatiz zammi wal qadahi allati tasqutu biha asyhadatu wa tazulu biha al adalatu fayaqulu fulanun laisa bi thiqatin wala yuqbalu khabaruhu limada li annahu sufiyun. Bahkan balaghatil jara'atu, sampai bersikap kurang ajar, wal waqahatu, tidak punya rasa malu, bi ba'dihim, sebagian dari mereka, annahu ja'alahu min sifati dhammi, mereka menjadikan annahu, sesungguhnya tasawuf, ja'alahu, mereka menjadikan tasawuf itu min sifati dhammi, dari salah satu, atau min sifati, dari sebagian, atau min sifati dhammi, dari berbagai sifat-sifat tercela, wal qadhi, dan buruk, allati tasqutu biha syahadatu, yang menjatuhkan sebab sifat tersebut asyhadatu, kesaksian, wa tazulu bihal adalatu, menghilangkan sebab sifat tersebut, sifat adzam wal qadhi, al adalatu, keadilan. Fayaqulu, maka ia mengucapkan, fulanun laisa bi thiqatin, fulan bukanlah thiqah, tidak terpercaya, wala yuqbalu khabaruhu, dan tidak diterima beritanya. Limadha, kenapa? Li'annahu sufiyun, karena dia adalah orang ahli tasawuf atau bertasawuf. Ini adalah realita yang diketemukan di lapangan, bahwa sebagian dari mereka itu sangat membenci terhadap tasawuf. Dianggap bahwa tasawuf ini adalah perbuatan yang tercela, keluar dari jalur syariat, dan sedikit sekali dari mereka yang menilainya secara bijak. Bahkan dengan kurang ajarnya, dengan tanpa rasa malunya, mereka seakan-akan menjadikan orang yang bertasawuf itu memiliki sifat yang tercela. Dianggap bahwa mereka itu jatuh syahadahnya, persaksiannya, tidak memiliki keadilan, sehingga tidak perlu dipercaya, laisa bithiqah. Kenapa? Li'annahu sufiyun, karena dia beraliran tasawuf.
Ini menurut pandangan mereka. Maka beliau mengatakan wal ajibul gharibu annana nara ba'dha haula'il ladzina yadhummuna tasawwufa wa yuharibuna ahlahu wa yunasabuna humul ada nara ba'dha haula'il munkirin yaf'alu ma yaf'alu. Wal ajibul gharib, dan ajaib dan aneh. Ya, ajaib dan aneh, aneh bin ajaib. Annana, bahwasanya kami naro melihat ba'dha ula, sebagian dari mereka, alladzina yang yadhummuna, mencela, ya sama-sama mencela at-tasawufa, mencela tasawuf, wa yuharibuna, mereka memerangi ahlahu, ahli tasawuf, wa yunasibunal ada, dan membedik ahlu tasawuf al-ada dengan permusuhan. Naro, mereka kami lihat ba'dha ulail munkirin, sebagian dari mereka yang mengingkarinya, yaf'alu ma yaf'alu, melakukan apa yang ia lakukan, wa yaqulu ma yaqulu anit tasawufi, mengatakan apa yang dikatakan tentang tasawuf. Tsumma la yastahyi, kemudian ia tidak malu, ala wajhihi, kepada wajahnya sendiri, nama yang kulu kalam haula il a'immati minasufiyati min khutabihi wa kalamihi ala manabiril jum'ati wa qarasid durusi. Wa yaqulu, mereka ia mengucapkan ma yaqulu, apa yang ia ucapkan anit tasawuf, tentang tasawuf. Kemudian tsumma la yastahyi, ia tidak malu ala wajhihi, kepada wajahnya sendiri, hinama, ketika yang kulu, menukil, ia menukil kalam haula'il a'immati, ucapan mereka para a'imah, para imam, minasufiyati, dari kalangan ahli tasawuf, fi khutabihi, di dalam berbagai khutbah-khutbahnya, wa kalamihi, dan ucapannya, ala manabiril jum'ati, di atas mimbar-mimbar Jumat, wa karosid durusi, dan bangku-bangku pelajaran, wa yaqulu bikulli bijahatin wa waqahatin, ia mengatakan dengan lantang tanpa rasa malu, qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, wa qala al-Junaidu, berkata Junaid, wa qala al-Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, wa qala Sahl at-Tasturi, berkata Sahal at-Tasturi, wa qala al-Mahasibi, wa qala Bishr al-Hafi. Wa haula'i hum a'immatut tasawufi wa aqtabihi wa arkanihi wa qawaidihi wa binyanihi. Wa haula'i hum a'immatut tasawufi, mereka adalah imam-imam tasawuf, wa aqtabuhu, dan kutub-kutubnya tasawuf, wa arkanuhu, dan pilar utamanya tasawuf, wa qawaiduhu, pondasinya tasawuf, wa bunyanuhu, dan bangunannya tasawuf, wa kutubu tasawufi mashhunatun bi aqwalihim wa akhbarihim wa manakibihim wa syama'ilihim, dan kitab-kitab tasawuf mashhunatun, dipenuhi, bi aqwalihim, dengan ucapan-ucapan mereka, wa akhbarihim, dan kisah-kisah mereka, kisah-kisah mereka, wa manakibihim, dan biografi mereka, wa syama'ilihim, dan sifat-sifat mereka. Wala adri, dan saya tidak tahu, ahwa jahlun, apakah ia bodoh, au tajahal, atau pura-pura bodoh. Wala adri, dan aku tidak tahu, ahwa jahlun, apakah ia bodoh, au tajahala, atau pura-pura bodoh, au tu'amin, atau wa amiyah, buta, au tu'amin, atau pura-pura buta. Di satu sisi mereka mengecam orang-orang yang bertasawuf, tapi di sisi yang lain dia mengambil atau berdalilkan, ya, dalam khutbah-khutbah mereka
dengan kalimat-kalimat ahli tasawuf. Jadi sementara padahal Imam Fudail bin Iyad, Imam Hasan al-Basri, Imam Junaid, ini para kutub-kutubnya tasawuf. Mereka itu adalah kutub-kutubnya tasawuf. Tokoh-tokohnya tasawuf. Ya, dipakai oleh mereka. Sementara orang yang mengikuti jejak mereka dihabisi nama mereka. Dianggap mereka tidak sikoh karena melakukan atau bermadhabkan atau memiliki keterkaitan ruhaniyah dengan tasawuf. Nah ini apa menandakan akan sebuah kebodohan dari mereka atau pura-pura bodoh? Apakah mereka itu buta atau memang pura-pura buta? Ini sesuatu yang real yang terjadi di kalangan mereka sendiri. Mereka menghujat tapi mereka menggunakan ucapan-ucapan kalam-kalam hikmah para ahli tasawuf digunakan oleh mereka di atas-atas mimbar, di bangku-bangku sekolah. Maka daripada itu Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki akan menjelaskan posisi para ahli tasawuf dan tasawuf itu sendiri. Yang tadinya dianggap menyimpang, yang tadinya dianggap keluar dari real syariat. Apakah memang benar seperti itu? Disinilah Abu Ya memiliki satu keinginan untuk meluruskan anggapan-anggapan yang selama ini dianggap miring oleh mereka, dianggap bahwa tasawuf itu keluar dari jalur syariat. Tidak ada. Bahkan nanti kita akan mengetahui dari ungkapan-ungkapan para ahli tasawuf, imam-imam ahli tasawuf, sebetapa kuatnya keterikatan mereka dengan syariat, keterikatan mereka dengan Allah, keterikatan mereka dengan Rasulullah, ya, keterikatan mereka dengan undang-undang agama Islam sangat erat sekali. Dan mereka tidak menyimpang daripada hal itu. Abu Ya mengatakan, waqad ahbabtu an angkula kalama a'immatiddin alladzina hum arkanu tasawufi wa rijaluhu. Dan sungguh aku ingin menukil ucapan para imam agama yang mereka adalah pilar utama tasawuf. Warijaluhu dan tokoh-tokohnya tasawuf. Aradtu, aku berkehendak an angkula kalamahum, menukil ucapan mereka. Anis syariati, tentang syariat al-islamiyah, syariat Islam. Lina arifa mauqifahum, agar kita tahu mauqifahum, kedudukan mereka al-hakiki yang sebenar-benarnya. Di annal wajiba an na'rifa syakhsa an syakhsi nafsihi, karena sesungguhnya yang wajib ya, kita mengenal seseorang dari dirinya sendiri. Ya, jangan mengikuti katanya Imam Basri adalah orang tidak benar, katanya dia adalah keluar dari syariat. Jangan menggunakan istilah katanya. Tapi kita harus tahu bahwa pribadi-pribadi mereka itu, para ahli tasawuf ini betul-betul memiliki keterkaitan ya, dengan syariat. Kalau kita ingin tahu seseorang, jangan melihat dari orang lain, jangan mengikuti perkataan orang lain, tapi kita lihat sendiri bagaimana sifat-sifat dia, bagaimana sikap, perilaku, ungkapan. Maka Abu yang mengatakan yang paling wajib kalau ingin mengenal seseorang, ya kita harus tahu, mengenal, paham terhadap apa yang mereka katakan sendiri. Fal insanu huwa khairun man yatahaddatsu an ra'yihi. Manusia merupakan yang terbaik yang berbicara tentang pendapatnya sendiri. Wa awsaqu man yudhiru ma yutmaru. Dan paling kuatnya orang yang mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya. Ini cara untuk mengetahui seseorang itu ya, kita lihat dari cara bicaranya. Ingin tahu bagaimana sifat karakter seseorang, dilihat dari kesehariannya, bukan katanya orang. Nah, di sini Abu Ya mulai akan memberikan satu persatu penjelasan, menukil apa yang beliau sampaikan tentang kondisi mereka, seperti apa. Qala al-Imam Al-Junaid, ini perkataan Imam Al-Junaid. Radhiyallahu anhu, at-turuqu kulluha masdudatun anil khalqi
Jalan-jalan menuju Allah kesemuanya masdudatun tertutup anil khalqi dari manusia. Illa maniktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mengikuti jejak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'an sunnatahu, yang mengikuti sunnah beliau. Walazima tariqatahu, menetapi jalan beliau. Li'anna turqal khairati kullaha maftuhatun alaihi, karena bahwasanya jalan-jalan kebaikan kullaha semuanya maftuhatun itu terbuka alaihi bagi Nabi. Walal muktafina asarahu, dan atas orang-orang yang mengikuti jejak Nabi, wal mutabi'in, dan orang-orang yang mengikuti. Ini perkataan Imam Junaid. Dari sini bisa kita lihat betapa Imam Junaid menggambarkan bahwa semua kebaikan di dunia ini tidak mampu ditembus oleh siapapun kecuali melalui jalan atau melalui jejak Nabi Muhammad SAW. Artinya, semua kebaikan di dunia ini tertutup, tertolak, kecuali menggunakan pintu Rasulullah SAW. Nah, ini yang terbuka, menggambarkan tentang betapa kuatnya keterikatan ya, ibadah keseharian, ungkapan Imam Junaid dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Sekarang ungkapan dari Abu Yazid Al-Bustami, tokoh tasawuf yang kedua dalam hal ini. Waja'a anna Aba Yazid Al-Bustami Quddisa sirruhu qala dzata yaumin li ashabihi qumu bina hatta nandura ila dzalikal ladzi qad sahara nafsahu bil wilayah. Datang bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami, semoga disucikan Allah sirnya, ia berkata, zata yaumin, di suatu hari, di ashabihi, terhadap para sahabatnya, para santrinya, qumu bina, ya, bangkitlah bersamaku, bangkitlah kalian bersamaku, ayo berdiri, bangkit. Hatta nandura ila dzalika alladzi qad sahara nafsahu bil wilayah, sehingga kita melihat orang yang dimasyhurkan, yang memasyhurkan dirinya dengan kewalian. Ayo kita datang ke seseorang yang katanya wali, mengajak santri-santrinya. Qala, maka perawi berkata, famadaina fa idza birrajuli qad qasadal masjidah. Kemudian kami berangkat, maka tiba-tiba ada seseorang itu menuju masjid. Paroma buzaqahu nahwal kiblati, lalu ia meludah ke arah kiblat. Fansarafa Abu Yazidin walam yusallim alaihi, maka pergilah Abu Yazid tanpa mengucapkan salam kepadanya. Waqala, dan Abu Yazid berkata, hadza laisa bima'munin ala adabin min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza, ini orang ya, laisa bima'munin, tidak bisa dipercaya, ala adabi min adabi Rasulillah, atas menjaga adab, min adabi Rasulillah, dari adab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yadda'ihi min maqamatil awliya'i wasiddiqin. Maka bagaimana mungkin ia ma'munan, dipercaya, ala ma yadda'ihi, atas pengakuannya, min maqamatil awliya, berupa berbagai kedudukan para wali, wasiddiqin, dan siddiqin. Atau ketika Abu Yazid Al-Bustami mengajak para santrinya untuk datang ke satu acara di masjid. Nah, ditemukan, berangkatlah mereka. Nah, ketika sampai di sana belum sempat duduk, beliau melihat seseorang yang katanya wali itu tadi lewat, dan kemudian dia ternyata
Roma buzokohu, meludah tapi ke arah kiblat. Jadi andai kata kiblatnya ada di barat, dia meludah ke arah kiblat, ke barat. Seperti itu. Nah, ingat bahwa hanya orang-orang ahli tasawuf, para imam ahli tasawuf, bahwa jihad kiblat ini dimuliakan. Karena adanya kiblat. Dimuliakan. Ya. Jangankan meludah, berselonjor. Ya, kaki dihadapkan ke kiblat. Ini saja dianggap sudah tidak baik oleh para ahli tasawuf. Ya, menselonjorkan kaki ke arah kiblat. Ya, menselonjorkan kaki ke arah kiblat ini sudah dianggap tidak baik. Ya, di masjid misalnya, ini yang sering kali kita lihat, ada orang di masjid, kemudian ada kajian taklim di sana. Ya, di sana ada taklim, kemudian dai mubaliknya menghadap ke jamaah, sementara jamaah menghadap ke mubaliknya, tapi caranya kakinya diselonjorkan, dihadapkan ke kiblat, sementara di kiblat itu ada muallimnya, ya ada dai-nya, kemudian juga dihadapkan ke kiblat. Ini sudah sebetulnya sudah kesalahan dua kali. Salah yang pertama menselonjorkan kaki ke arah kiblat, yang kedua, salah kedua menselonjorkan kaki kepada guru yang mengajari kita. Ini sudah dua kali ini. Dua perbuatan tercela. Nah, Imam Abu Yazid Al-Bustami melihat hal itu, akhirnya dia pulang, pulang saja. Ini nggak bisa diteruskan. Ini tidak sebagaimana yang dikatakan orang bahwa dia wali, tidak. Kenapa? Karena dia satu adabnya Nabi tidak dijaga. Bagaimana dia akan menjaga adab-adab Nabi yang lain? Di sini bisa kita ketemukan betapa kuatnya ya keterikatan Imam Abu Yazid, tokoh tasawuf ini, ya dengan baginda Rasulullah, akhlaknya dijaga sampai seperti itu. Nah, ini orang ahli tasawuf, a'immah dari kalangan tasawuf yang dianggap menyimpang oleh mereka, ya dianggap tidak bersyariat dan lain sebagainya. Ini buktinya. Ya, buktinya mereka ternyata tidak sebagaimana yang mereka sangkakan itu. Kemudian yang ketiga sekarang, contoh pengungkapan dari a'immah ahli tasawuf. Qala Dhunnuni al-Misri, madarul kalami arba'un, hubbul jalili, wa bughdul qalili, wa tiba'ut tanzili, wa khawfut tahwili. Berkata Imam Dhunnun al-Misri, madarul kalami arba'un, inti pembicaraan tasawuf itu ada 4. Imam Dhunnun mengungkapkan fakta bahwa tasawuf tidak keluar dari 4 bagian. Yang pertama, hubbul jalili, cinta kepada yang zat yang agung, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdul qalili, membenci kepada yang sedikit, yang artinya adalah dunia. Dunia yang sedikit, dunia yang fana. Wattiba'ut tanzili, mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Wa khawfut tahwili, takut perubahan dari mukmin ke kafir, dari taat ke maksiat. Berhati-hati dalam hal itu. Min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnati. Tanda min alamatil muhib, ya, salah satu dari tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala, mutaba'atu habibillah, mengikuti kekasih Allah yang tidak lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi, di dalam akhlak beliau, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan beliau, wa awamirihi, dan perintah-perintah beliau, dan sunnah-sunnah, wa sunnatihi, dan sunnah-sunnah beliau. Ini tanda kecintaan. Diikat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaannya apa yang seperti ini dikatakan keluar dari jalur syariat? Kan tidak. Bahkan inilah inti daripada ya orang-orang yang beriman secara sejati dengan sesungguh-sungguhnya yang seperti ini justru. Yang keempat, ungkapan dari Imam Sirri As-Saqati,
Qala Sirriyu As-Saqatiyu at-tasawwufu ismun li thalathati ma'anin. Ya, Imam Sirri As-Saqati mengatakan at-tasawwufu, tasawuf, ya, ismun adalah sebuah nama li thalathati ma'anin untuk 3 makna, 3 pengertian. Wa huwa allazi la yatfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi. Adalah nur ma'rifatnya itu tidak memadamkan terhadap nur kewaro'ahannya. Jadi ma'rifatnya, kewaliannya itu tidak menghalangi atau tidak memadamkan, tidak memutuskan nur kewiro'ahannya. Ya, tetap ada di jalur syariat. Jadi meskipun dia wali, meskipun dia sudah makomnya ma'rifat, tapi dia masih tetap menjaga syariat. Dan ada ya sebagian katanya kalau sudah wali kan kelihatan nggak sholatnya, ya, kelihatan tidak puasanya, ya, tapi menganggap dirinya wali. Kata beliau, Imam Sirri As-Saqati, ya, tasawuf ini ya maknanya adalah satu dari 3 maknanya adalah kemakrifatan, cahaya kemakrifatannya, cahaya kewaliannya itu tidak memadamkan cahaya waroknya yang ada dalam batinnya. Tetap dia dalam kondisi bersyariat, takut kepada dosa. Wala yatakallamu bibatinin fi ilmin yang qaduhu alaihi zahirul kitab wa sunnah. Dan tidak berbicara dengan batin ya, dalam ilmu yang bertentangan zahirnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, ilmu yang disampaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, apa yang ada dalam batinnya, pengetahuannya itu sama sekali tidak ada kontradiksi dengan Al-Quran. Tidak ada pertentangan dengan Sunnah. Wala tahmiluhul karomat ala hadki astari maharihimillah. Wala tahmiluhul karomatu, dan tidak mendorongnya berbagai karomat untuk mengubah ala hadki, untuk mengubah astari, tabir-tabir maharimillah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bila mana oleh Allah diberikan kekaromahan, karoman ini tetap ada pada jalurnya. Tidak karomah kemudian digunakan di tempat yang salah. Karomah tetap ada dalam jalur li'ila'i kalimatillah, sebagaimana ada yang terjadi di kalangan para wali songo. Kekaromahan mereka digunakan untuk memasukkan orang-orang ke dalam agama Islam. Bukan kekaromahannya digunakan untuk memberikan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya contoh, dia nebak-nebak nomor, kemudian nomornya diberikan kepada orang dan dianggap ini karomah, sementara oleh dia digunakan untuk judi. Ini tidak seperti itu ilmu tasawuf yang ada. Sudah cukup baik, ya, cukup benar, ya, cukup terang benderang betapa para ahli tasawuf ya sedemikian mulianya perilaku, keterkaitan dan keterikatannya dengan syariat, dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang kelima, ungkapan daripada Abu Nasr Bishr bin Harith Al-Hafi. Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala li ya Bishr atadri lima rafa'aka Allahu min baini aqrani. Ra'aitu an-nabiyya, saya melihat, saya bermimpi, ya. Saya melihat Nabi fil manami dalam tidur, ya, artinya bermimpi. Faqala li, Kanjeng Nabi berkata kepadaku, ya Bishr, wahai Bishr, atadri, apakah engkau tahu lima rafa'aka Allahu min baini aqrani? Kenapa ya, Allah mengangkatmu min baini aqronika, di antara teman-teman? Tahukah engkau, kata Nabi Bishr, kamu diangkat derajatnya melebihi teman-temanmu yang ada. Tahu kamu sebabnya? Maka Imam Bishr mengatakan, kultu, saya mengatakan, menjawab, la ya Rasulullah, saya tidak tahu. Qala, Nabi menjawab, bittiba'ika li sunnati. Yang pertama,
sebab kamu mengikuti sunnah-sunnahku. Kamu menjaga sekali terhadap sunnah-sunnahku. Wa khidmatika lis-shalihin. Khidmahmu kepada orang-orang baik. Kamu melayani orang-orang baik. Wa nasihatika li ikhwanika. Nasihatmu ya kepada saudara-saudara sesama kaum muslimin, kamu senantiasa memberikan nasihat demi kebaikan mereka. Wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti. Cintamu kepada sahabatku dan keluargaku. Hadza huwal ladzi ballaghaka manazilal abrari. Inilah yang menyampaikan terhadapmu ya manazilal abrar, derajat orang-orang mulia. Ini yang menjadikan kamu dimuliakan oleh Allah sebabkan ini menjaga sunnah, khidmah, pelayanan terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah, nasihatmu kepada orang-orang yang sesama umat Islam, cintamu kepada sahabatku, cintamu kepada ahli baitku. Ini yang menjadikan kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat diangkat karena mengikuti sunnah. Derajat diangkat karena mengamalkan ajaran syariat. Selanjutnya yang keenam, qala Abu Yazid Taifur ibn Isa al-Bustami. Laqad hamamtu an as'alallaha ta'ala ayakfiyani mu'natul akli wa mu'natun nisa'i. Tsumma qultu kaifa yajuzu li an as'alallaha hadza wa lam yas'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyahu. Ya, falam as'alhu. Imam Abu Yazid ya, Taifur bin Isa al-Bustami mengatakan laqad hamamtu. Ya, sungguh aku berkeinginan an as'alallah untuk memohon, berdoa kepada Allah ayakfiyani agar Allah dia mencukupiku mu'natul akli ya, dari kebutuhan makan, wa mu'natun nisa dan kebutuhan perempuan. Tsumma qultu, kemudian aku mengucapkan kepada diriku sendiri, ya, kaifa, bagaimana ya juzuli, boleh bagiku an as'alallah hadza, untuk meminta kepada Allah akan hal ini, walam yas'alhu, sementara sedangkan Rasulullah tidak memintanya iyahu pada Allah. Walam as'alhu, maka aku pun tidak lagi memohon. Tsumma innallaha subhanahu wa ta'ala kafani mu'natun nisa hatta la ubali astaqbalatni imra'atun aw haitun. Kemudian innallaha, bahwasanya Allah kafani, mencukupi aku mu'natun nisa, kebutuhan perempuan, hatta sehingga la ubali, aku tidak peduli astaqbalatni, apakah yang menghadap padaku imra'atun itu perempuan, aw haitun atau tembok. Katanya Imam Yazid, ya ini perkataan yang keenam dari para wali-wali Allah, para a'imah tasawuf. Saya pernah terbersit dalam hati untuk meminta sesuatu. Kepingin sudah nggak peduli terhadap makanan, kepingin aku gak usah makan gitu loh. Ya, kepingin aku gak butuh perempuan, agar dicabut rasa keinginan terhadap makan, rasa keinginan kepada perempuan, mudah-mudahan dicabut dari hatiku. Dia ingin berdoa pada Allah seperti itu, biar fokuslah ibadahnya. Tapi ada waridat yang masuk dalam hatinya, ada intuisi, ya, ada ilham juga dari Allah, bahwa kalau kamu melakukan itu, meminta sesuatu yang tidak diminta oleh Rasulullah, apakah boleh hal itu dilakukan? Kanjeng Nabi saja tidak minta itu. Maka karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, saya urungkan niat untuk meminta hal itu. Karena saya harus ikut apa yang dilakukan oleh Nabi, meskipun itu bagian dari hal-hal yang biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya tanpa harus dia berdoa kepada Allah. Oleh Allah dicukupkan dia, sehingga dia tidak peduli lagi dengan perempuan. Artinya diangkat keterkaitan hatinya dengan perempuan, sehingga dia sudah tidak ada sahiyah lagi terhadap perempuan. Dianggap perempuan itu sudah, apakah ini tembok atau perempuan, saya sudah nggak bisa membedakan antara perempuan dan tembok. Seperti itu. Ini ungkapan kalau dia sudah diberi rasa cukup terhadap perempuan, tanpa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau meminta, ini berarti meminta sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Kanjeng Nabi, dan dia takut. Nah, ini kalam yang keenam dari para ahli tasawuf. Sedangkan yang
Selanjutnya waqala aidan, yang kalam ketujuh yang diucapkan oleh beliau, lau nadhartum ila rajulin utiya minal karamati hatta yartaqiya fil hawa wala tagtarru bihi hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hafidhal hududa wa adais wa hafidhal hududa wa adais syariati. Dan beliau mengatakan juga, lau nadhartum, jika Anda melihat ila rajulin, terhadap seseorang, u'tiya, diberi, yang diberi, minal karamati, dari berbagai kekaramatan, hatta yartaqiya, sehingga ia mampu terbang fil hawa, dalam udara, di udara. Kalau panjenengan melihat orang yang bisa terbang di udara, ini kan karamah. Wala tagtarru bihi, maka janganlah kalian terperdaya dengannya, jangan terperdaya dulu. Hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdzil hududi wa ada syariati. Ya, ketika panjenengan melihat seseorang yang memiliki karamah luar biasa, ya, bisa berganti baju, kemudian bisa menghilang, bisa terbang di udara misalnya, ya, jangan terperdaya dulu, jangan langsung ikuti dia, maksudnya, sampai panjenengan melihat sebetapa kuat ikatan dia, ya, sebetapa kuat, ya, sikap dirinya terhadap perintah Allah. Bagaimana terhadap perintah Allah? Bagaimana terhadap larangan Allah? Dia melakukan larangan itu atau dia betul-betul menjaganya? Terhadap perintah Allah, apakah taat atau bagaimana? Begitu juga dengan batasan-batasan, ya, syariat, apakah dia menjaganya? Wada syariah, pelaksanaan terhadap syariat, dilihat dulu. Kalau memang sama, betul, lurus, ya monggo, silahkan. Karena dia memiliki karamah, mauhibah min Allah, ya, hadiah dari Allah. Tapi kalau memang sekiranya karamahnya itu tadi bertentangan, ternyata dia tidak sholat, ternyata dia tidak puasa, kemudian ada syariahnya tidak dijalankan, tadi kan sudah disampaikan, nah, oleh Imam Syirri As-Sakoti, bahwa jangan sampai karomat itu melanggar batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah. Ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Selanjutnya yang ke-8, wa qala Sulaimanu Abdurrahman ibn Atiyah Ad-Darani. Ya, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, rubbama waqa'a fi qalbi nuktatu min nukatil qaumi ayyaman fala aqbalu minhu illa bisyahadaini ada adilaini alkitabi wa sunnati wa qauluhu minhu ay min qalbi. Rubama, terkadang, waqa'a, ya, timbul, terlintas, fi qalbi, dalam hatiku, an nuktatu, ya, lintasan hati, min nukatil qaumi ayyaman, dari lintasan para ahli tasawuf, ayyaman, di berbagai hari. Fala aqbalu minhu, maka aku, ya, tidak menerimanya, ya, minhu, dari hatiku, saya tidak menerimanya, illa, kecuali bisyahadaini, dengan dua saksi adilaini, yang keduanya adil, Alkitab wa sunnati, yaitu yang dimaksud syahadaini adilaini adalah kitab Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Nabi. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, ya, saya tidak akan menerima orang-orang yang mengatakan dirinya tasawuf kecuali cocok dengan sunnah, kecuali cocok dengan Alkitab. Kalau dia cocok dengan sunnah, dengan Alkitab, maka aku menerima dia sebagai orang ahli tasawuf. Tapi kalau sudah dari haliyahnya sudah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sehebat apapun dia, hatiku tidak bisa menerimanya. Masya Allah. Selanjutnya, yang perkataan yang ke-9, qala Abul Hasan Ahmad bin Abi Hiwari, man amila amalan bila tibai sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa batilun. Ya, Imam Abu Hasan Ahmad bin Abi Al-Hiwari mengatakan, man, barang siapa amila, yang melakukan amalan sebuah perbuatan bila tibai sunnati Rasulillah, tanpa mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa batilun, itu adalah batil, batal, tertolak. Wa qala Abu Hafiz bin Umar ibn Maslamata al-Haddad, man lam yazin af'alahu wa aqwalahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi wa sunnati wa lam yattahim
tirahu fala ta'udduhu fi diwanir rijali. Imam Abu Hafs yaitu Umar bin Maslamah Al-Haddad mengatakan malam yazin af'alahu, barang siapa yang tidak mengukur perbuatannya, wa aqwalahu dan ucapannya, wa ahwalahu dan tingkah lakunya, di kulli waktin dalam setiap saat, bil kitabi dengan Al-Qur'an wa sunnah dan sunnah, walam yattahim khawatirahu dan tidak curiga terhadap lintasan-lintasan hatinya, fala ta'udduhu maka janganlah ya anggap dirinya fi diwanil rijal dalam jajaran orang-orang mulia. Ya, siapapun ya yang tidak mampu mengukur atau menyelaraskan kehidupannya, perbuatannya, hatinya dengan kitab dan sunnah, sudah jangan dianggap bagian dari orang mulia. Kata Imam Abu Hafs bin Umar lagi-lagi menjunjung tinggi tentang Alkitab dan sunnah. Tokoh dari salah satu tokoh imam ahli tasawuf. Selanjutnya yang ke-9, qala Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad, man lam yahfadzil Qur'ana wa lam yaktubil haditha la yuqtada bihi fi hadzal amri li anna ilmana muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ya, Abu Qasim Al-Junaid juga mengatakan barang siapa lam yahfadzil Qur'ana, tidak menghafalkan Quran, wa lam yaktubil hadits, tidak mencatat hadis, la yuqtada maka ia tidak dijadikan panutan, ya. La yuqtada bihi maka dia tidak dijadikan panutan fi hadzal amri dalam masalah ini. Ya. Kalau masalah tidak bisa dijadikan panutan dalam hadis, tidak bisa dijadikan panutan dalam Al-Qur'an kalau dia, kata beliau, kalau masih belum hafal Quran, kalau dia tidak mampu mencatat hadis. Kenapa? Li'anna ilmana muqayyadun bil kitab wa sunnah. Karena bahwasanya ilmu kami, ilmu ahli tasawuf, ilmu para ulama tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf, muqayyadun itu terikat bil kitab wa sunnah dengan Al-Quran dan sunnah. Ya. Ucapan yang ke-10 dari para ahli tasawuf, wa qala aidan, beliau mengatakan juga, madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab wa sunnah. Madhab kami ini muqayyadun, itu terikat bi usulil kitab wa sunnati dengan asas-asas Al-Quran dan sunnah. Wa ilmuna dan ilmu kami hadza ini musayyadun, itu dibangun bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, walamma taghayyara ala Abi Utsmana Sa'id ibn Ismail al-Hiri al-Halu mazaqa ibnuhu Abu Bakrin qamisan lahu ala nafsihi fafataha Abu Utsmana ainaihi hina ifaqatihi minal wasiyah fara'a thawbahu muqatta'an fa qala lahu khilafus sunnah ya bunai fi dhahir ya alamatu riya'in fil batil. Ya, ketika berubah keadaan Abu Utsman, berubah dalam maksudnya kritis, sakit, ya, yaitu Sa'id bin Ismail al-Hiri al-Hal, berubah keadaannya menjadi kritis. Mazaqa ibnuhu, merobek-robek ibnuhu, putranya yang bernama Abu Bakar, komison bajunya, komison lahu ala nafsihi, atas dirinya, disobek-sobek sendiri. Fafataha Abu Utsman, kemudian Abu Utsman membelakkan, ya, membuka ainai, kedua matanya, hina ifaqatihi, ketika sadar minal ghasiyah, dari pingsannya. Fara'a thawbahu, maka Abu Utsman melihat baju putranya tersebut muqatta'an, tercobek-cobek, tercabik-cabik. Faqala lahu, maka Abu Utsman berkata kepada Abu Bakar putranya, khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Hadza khilafus sunnah, perbuatan ini ya bertentangan dengan sunnah. Ya bunai, wahai anakku, fi dzahir, dalam kedzahirannya, dalam sifat dzahirnya, ya. Alamatu riya'in fil batin, ya, itu menjadi merupakan indikasi riya di dalam hatinya. Ya, meskipun dalam kondisi pingsan, melihat kemungkaran, ya, merobek-robek baju kan termasuk kemungkaran. Dia langsung sadar, kemudian menasihati anaknya, ini perbuatan di luar sunnah, jangan kamu lakukan. Ya. Kemudian yang ke-11, wa qala aidan as-suhbatu ma'allahi bihusnil adabi wa dawamil haibati wal muraqabati. Nah, beliau juga mengatakan, ungkapan yang ke-12, maaf, as-suhbatu,
Ya, bersahabat ma Allah dengan Allah bihusnil adabi, dengan baiknya akhlak, baiknya adab. Wa dawamil haibati wal muraqabati, dan selalu merasa segan, wal muraqabati, merasa dijaga, terawasi oleh Allah. Wa suhbatu ma'ar Rasulillah, bersahabat dengan Rasulullah bittiba'i sunnatihi, dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Waluzumi zahiril ilmi, ya, menetapi zahirnya ilmu. Ini cara bersuhbah dengan Nabi. Wasuhbatu ma'a auliyaillah bil ihtiram wal khidmah, bersuhbah dengan para aulia Allah bil ihtiram, dengan memuliakan, wal khidmah, dan melayani. Wasuhbatu ma'al ahl, ya, bersuhbah dengan keluarga bi husnil khuluqi, dengan baiknya etika. Wasuhbatu ma'al ikhwan bi dawamil bisyir, bidawamil bisri malam yakun isman, bersahabat dengan saudara-saudara sama umat Islam bidawamil bisri, dengan senantiasa, ya, cerahnya wajah, malam yakun isman, sepanjang bukan perbuatan dosa. Wasuhbatu ma'al juhal, ya, bidu'ai warahmati, wasuhbatu ma'al juhali, bersahabat dengan orang-orang bodoh, caranya bidu'a, dengan mendoakan mereka dengan cara doa yang baik, warahmati, dan kasih sayang. Ini bersahabat dengan Allah, ada caranya. Bersahabat dengan Kanjeng Nabi ada caranya, bersahabat dengan para wali ada caranya, bersahabat dengan keluarga, bersosialisasi dengan keluarga ada caranya, ya, dengan sesama umat Islam ada caranya, sampai bersahabat, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang bodoh ada caranya. Dan cara itu tidak keluar dari agama Islam, cara itu tidak keluar dari syariat, cara itu tidak keluar dari rel-rel agama kita. Inilah tasawuf. Selanjutnya yang ke-13, ungkapan waqala aidan man amara sunnata ala nafsihi qaulan wa fi'lan nataqa bil hikmati. Ya, waqala aidan, dan juga berkata, man amara sunnata, barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai pimpinan, ya, ala nafsi, atas dirinya sendiri, kaulan, secara ucapan, wa fi'lan, dan secara perbuatan, ya, nataqa bil hikmati, ya, maka ia berbicara dengan hikmah. Wa man amaral hawa ala nafsi, dan barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya, ya, sebagai pemimpin atas dirinya, kaulan, ya, ungkapannya, wa fi'lan, perbuatan, nataqa bil bid'ati, maka ia berbicara dengan bid'ah. Qala ta'ala wa in tuti'u tahtadu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'u, jika kalian taat kepada Nabi, tahtadu, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Ini juga demikian. Ya, yang ke-13, bahwa orang yang menjadikan sunnah sebagai pimpinan dalam dirinya, panutan dalam hidupnya, maka dia, ya, akan berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Nah, sementara di sisi yang lain, orang kalau mendahulukan hawa nafsunya, berarti dia sudah mendahulukan bid'ah, sesuatu yang, ya, keluar dari jalur syariat. Yang ke-14, qala Abul Hasan Ahmad bin Muhammad An-Nuri, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu an haddil ilmi syar'i wala taqrabanna minhu fa innahu mubtadi'un. Yang ke-14, Imam Abu Hasan Ahmad bin Muhammad An-Nuri mengatakan, man ra'aitahu, orang yang kau lihat, yadda'i, ya, barang siapa yang orang yang kau lihat, yadda'i, mengaku-ngaku, ma'allah, memiliki halatan, keadaan bersama Allah, memiliki keterikatan, katanya dia wali, tukhriju an hadil ilmi, tetapi yang mengeluarkannya dari batasan-batasan ilmu syariat, yang mengatakan saya dekat dengan Allah tapi dia tidak sesuai dengan ilmu syariat, wala taqrabanna, maka sungguh janganlah engkau dekat-dekat, minhu, darinya, fa innahu mubtadi'un, maka bahwasanya orang itu adalah ahli bid'ah. Yang ke-15, qala Abul Fawarisi Syah bin Suja' al-Karmani, kata Imam Karmani, man ghadda basarahu anil maharimi, barang siapa yang memejamkan pandangannya dari hal-hal yang haram, wa amsakan nafsahu anis syahawati, dan menahan dirinya dari berbagai syahwat, wa amara batinahu bidawabil muraqabati, dan memakmurkan hatinya dengan senantiasa merasa diawasi Allah, wa dhahirahu bittiba'i sunnah, dan memakmurkan lahiriahnya, ya, raganya, zahirnya, dengan mengikuti sunnah, wa awada nafsahu aklal halali,
dan membiasakan dirinya untuk makan halal, makan yang halal. Lam tukhti lahu firasatun, maka tidak keliru lahu baginya perasaannya. Jadi kalau ingin perasaan itu penuh dengan nur, cahaya, mudah mendapatkan intuisi dari Allah Subhanahu wa taala, ya ini. Ini tipsnya. Ya, mata dijaga, nafsu jangan diikuti, hatinya diletakkan sifat muraqabah, lahiriannya, raganya mengikuti Nabi, dan biasakan makan yang halal, maka akan datang intuisi-intuisi, hikmah-hikmah, perasaan-perasaan yang dijaga oleh Allah. Inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ya, ittaqu firasatal mukmin, wahai orang, takutlah kalian terhadap firasatnya orang mukmin. Siapa firasat orang mukmin? Perasaannya orang mukmin. Ya, firasat mukmin jangan berani-berani dengan firasatnya orang mukmin. Karena apa? Fa innahu yanzuru binurillah, karena mereka itu melihatnya dengan cahaya Allah. Ya, bagaimana tidak percaya hatinya kalau sudah isinya adalah hal yang dikatakan oleh Imam Karmani ini, menjauhkan pandangan dari hal-hal yang haram, kemudian menahan nafsunya dari syahwat, membangun hatinya dengan muraqabah, ya, raganya diikutkan ke sunnah, yang dimakan adalah makanan yang halal, sudah pasti akan menjadi luar biasa perasaan dan firasatnya. Kemudian yang ke-16, ungkapan yang ke-16 disampaikan qala Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Atha al-Adami. Dia mengatakan, man alzama nafsahu, barang siapa yang menetapkan, melazimkan nafsahu, dirinya, adab syariati, terhadap adab-adab syariat, ya, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifati, maka Allah akan memberikan cahaya terhadap hatinya dengan nur ma'rifah. Wala maqama asyrafa min maqamati mutaba'atil habibi sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Tidak ada makom, kedudukan, ya, yang tertinggi melebihi daripada kedudukan mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi, dalam perintah-perintahnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa akhlaqihi, dan akhlak-akhlak Nabi. Jadi orang yang sudah istiqomah mengikuti jalan Rasulullah, maka itu adalah pangkat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, waqala aidan kullu ma su'ilta anhu fatlubhu fi mafazatil ilmi. Fa illam tajidhu fa fi maidanil hikmati. Fa illam tajidhu fazidhu bitauhidi. Fa illam tajidhu fi hadzal mawadi'i salasati fadrib bihi wajha syaitani. Juga beliau mengatakan dalam ungkapan ke-16, kullu ma su'ilta, segala sesuatu yang engkau pinta anhu darinya, fatlubhu, maka pintalah, ya, fi mafazatil ilmi, dalam belantara ilmu. Fa illam tajidhu, apabila kamu tidak menemukannya, fa fi maidanil hikmah, di dalam temukan di medannya hikmah. Fa illam tajidhu, apabila tidak menemukan juga, fazinhu, maka timbanglah dengan timbangan tauhid. Fa illam tajidhu, apabila tidak menemukannya juga, fi hadhil mawadi' salasati, dalam tempat yang tiga, dalam tempat tiga ini, fadrib, maka pukullah bihi, sebab hal itu wajah syaitan, wajahnya setan. Jadi, ya, sesuatu itu harus diukur dengan ilmu, ya. Kalau tidak seperti itu diukur dengan hikmah, kalau tidak itu diukur dengan tauhid. Nah, kalau tidak ada dalam tiga ini, berarti itu adalah pemikiran-pemikiran liar, yang tidak lain ini buah daripada pemikiran setan. Pukul saja setannya. Seperti itu. Qala yang ke-17, qala Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzar, man alima tariqal haqqi ta'ala sahula alaihi sulukahu. Imam Bazzar mengatakan, man barang siapa alima, yang mengetahui tariqal haqqi ta'ala, jalannya Allah Ta'ala, sahula alaihi, maka Allah akan memudahkan atasnya sulukahu, ya, menemukan jalan itu. Wala dalila ala tariqi ilallahi ta'ala, tidak ada petunjuk bagi jalan menuju Allah illa mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Tidak ada jalan petunjuk menuju Allah kecuali melainkan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahwali, dalam tingkah laku beliau, wa dalam ahwal beliau, wa af'alihi, dan tingkah laku beliau, wa aqwalihi, wa aqwalihi, dan ungkapan sabda-sabda beliau. Ini juga demikian,
masih ya sama dengan para pendahulunya, bahwa jalan menuju Allah tidak lain harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar-Raqi, ya, Imam Abu Ishaq Ar-Raqi berkata, alamatu mahabbatillah, tanda cinta Allah, itharu ta'atihi, mendahulukan taat kepada Allah, wa mutaba'atu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ungkapan dari Imam Mimsad Ad-Dainuri. Beliau mengatakan, qala Mimsad Ad-Dainuri adabul muridi fil tizami hurumatil masyayikh. Ya, adab seorang murid fil tizami, di dalam senantiasa ya, memuliakan para guru. Iltizam hurumatil masyayikh, senantiasa memuliakan para guru. Ini adabnya murid yang sejati. Wahid matil ikhwani, iltizam di dalam berkhidmah, senantiasa ya, melayani ya, saudara-saudara sesama umat Islam. Wal khuruju anil asbab, keluar dari sebab dan akibat. Kemudian wahifdzu adabi syar'i ala nafsihi, menjaga adab syariat atas dirinya. Jadi seorang santri, seorang murid menurut Imam Ad-Dainuri adalah selalu bisa menjaga kemuliaan gurunya, selalu bisa melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang baik, dan keluar dari sebab dan musabab. Artinya dia hanya mengandalkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga adab syariat untuk dirinya. Dan yang tadi sebelum terakhir dan ini yang terakhir, qala Abu Muhammad Abdullah bin Manazil, yang berkata Imam Muhammad Abdullah bin Manazil, lam yudayyi ahadun faridatan minal faraidi illa btalahu Allahu bitadyi'is sunani. Ya, tidaklah menyia-nyiakan seseorang terhadap fardu minal faraidi, dari berbagai fardu-fardu, kewajiban-kewajiban, illa btalahu Allahu, kecuali Allah menghukumnya ya, bitadyi'is sunan, dengan menghilangkan sunnah-sunnahnya. Jadi orang kalau sudah menelantarkan fardu, kata Imam Manazil, orang itu akan juga melantarkan sunnah. Walam yubtala ahadun bitadyi'is sunani illa ausaka ayubtala bil bidai. Ya, tidak diuji seseorang ya, dengan kehilangan perbuatan-perbuatan sunnah, kecuali orang itu bisa dipastikan akan diuji, didatangkan bala ya, rupanya bala itu dengan bid'ah-bid'ah, dia akan melakukan bid'ah-bid'ah. Ya, ini juga satu peringatan bahwa di dalam diri kita ada kewajiban yang harus kita tegakkan. Kalau kita sudah baik di dalam menegakkan kewajiban, akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi. Jangan dibalik ya. Dan itu tidak diajarkan, mendahulukan sunnah kemudian menghilangkan fardu ya. Menghilangkan fardu akan kehilangan sunnah. Dan orang yang sudah kehilangan sunnah, dia berarti sudah sangat dekat dengan perbuatan bid'ah, dalam artian perbuatan yang tidak ada ya hubungannya dengan sunnah. Ya, para pemirsa yang budiman, ini adalah ungkapan-ungkapan ya dari para imam. Kalau tidak salah ada 20 atau 22 dari apa yang disampaikan oleh Abu ya, 22 buah daripada kalam hikmah, yang apabila kita telaah, kita pikir satu persatu, semuanya menandakan tentang apa, keterkaitan batin mereka dengan syariat, dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat menjaga sekali terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yang demikian ini menjadikan kita memiliki nilai bahwa ilmu tasawuf dan para ahli tasawuf itu
hakikatnya tidak keluar dari jalur syariat. Sehingga bisa disimpulkan mereka yang mengatakan di luar apa yang mereka lakukan, ya, mereka para orang-orang yang mengingkari tasawuf, hakikatnya mereka hanya memiliki bughd, ya, memiliki dendam, memiliki kebencian, yang tentunya hal ini tidak baik untuk dilanjutkan. Kita harus proporsional di dalam menilai seseorang, jangan hanya karena benci terus kemudian kita nilai tidak baik. Ya, kita proporsional. Timbangan kita adalah syariat, timbangan kita, mizanuna adalah mizan, ya, Alkitab wa sunnah. Maka kendati pun kita tidak suka andai kata, tapi kalau oleh sunnah atau oleh Al-Quran dianggap baik, ya sudah kita anggap baik. Jangan karena kita tidak suka kemudian kita anggap itu tidak baik. Dan ini menyalahi aturan dalam ilmu Nabi Muhammad SAW. Baik, para musyahidin al-kiram, ini yang bisa kami sampaikan dari kajian kitab Abu Waya, Mafahim Yajibu Antusoha, yang menjelaskan tentang meluruskan penilaian sebagian orang-orang bodoh terhadap tasawuf dan ahli tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.